Bab 320. Keluarkan barang tersebut. Begitu pola gerbang aneh berubah, semua formasi akan langsung runtuh. Alasan mengapa teknik ini belum pernah dilihat oleh Eric Kin karena efeknya terlalu hambar. Selain bisa menghancurkan formasi yang mengandalkan langit dan bumi ini, formasi lain seperti formasi pembunuh pun juga tidak akan berpengaruh. Namun saat ini, formasi ini telah memainkan peran yang besar. Matanya sedikit terpejam dan menginjaknya dengan pelan, lalu pola aneh tiba-tiba muncul di depannya. Telapak tangan Eric Kin memancarkan cahaya keemasan dan jari-jarinya bergerak pelan di dalam formasi. Pola gerbang yang aneh pada formasi ini seperti bendera yang dapat digerakkan oleh Eric Kin. Setelah beberapa saat, seluruh tanah tiba-tiba membuat ledakan keras. Kemudian, di depan Eric Kin, muncul sebuah makam besar. Energi Yin juga meledak. Energi Yin ini sangat kuat dan membuat orang merasa dingin. Bagi orang yang lemah, dia dapat mati kedinginan. Eric Kin mengerutkan kening, dan berkata dengan suara rendah, biasanya, jika kuburan ditempatkan untuk menutupi formasi, tidak akan meninggalkan perlindungan lain seperti ini. Meski begitu, Eric Kin tetap berhati-hati. Ia menggunakan jurus kekekalan tubuh untuk menyesuaikan tubuhnya ke dalam keadaan ekstrim, lalu melangkah hati-hati ke dalam makam. Makam ini telah ada selama beberapa tahun dan karena terjadinya sebuah pergerakan, sehingga menyebabkan debu terbang kemana-mana dan ada pecahan batu yang berjatuhan. Setelah beberapa saat, Eric Kin hampir terkubur di dalam debu. Pada saat ini, terdengar suara gemuruh dari dalam. Ekspresi Eric Kin tiba-tiba berubah dan tubuhnya bergerak mundur tanpa disadari. Di bawah raungan ini, seluruh makam runtuh seketika. Untungnya, penglihatan Eric Kin cepat dan dia dapat langsung keluar dengan cepat. Binatang penjaga. Ekspresi Eric Kin berubah. Orang yang bisa membuat formasi sebesar ini pasti merupakan orang yang sangat hebat. Jika dia benar-benar meninggalkan binatang penjaga, maka tidak ada yang tahu dia sudah hidup berapa lama dan memiliki kemampuan sehebat apa. Dia kembali meraung dan bongkahan pecahan makam itu naik ke atas. Kemudian dia melihat monster berwarna merah api dengan seukuran telapak tangan menerkam ke arah Eric Kin. Monster ini menerkam bahu Eric Kin dan menggigit dengan keras. Bahu Eric Kin mengeluarkan darah dan tanpa sadar Eric Kin pun langsung mencengkeram ekornya dan mengangkatnya. Gigi yang sangat hebat. Eric Kin menyentuh bahunya dan pada tangannya berubah menjadi warna merah. Pada saat aku memakai jurus kekekalan tubuh, kamu masih dapat dengan mudah menggigit tubuhku. Gigimu benar-benar cukup tajam. Gumam Eric Kin sambil memegang monster kecil itu. Monster itu berjuang mati-matian di tangan Eric Kin dan terus meraung, terlihat dengan sangat jelas bahwa dia sangat tidak puas terhadap Eric Kin. Akan tetapi sayangnya dia terlalu kecil sehingga tidak dapat menyentuh Eric Kin. Selain gigi tajam ini, tidak ada cara lain untuk menyerangnya. Jika diperhatikan dengan baik-baik, Firefox ini sangat indah, bahkan terlihat sedikit lucu. Apalagi penampilannya yang marah itu membuat orang tidak tahu harus menangis atau tertawa. Bukankah ini sangat berguna untuk masa depan bila binatang sekecil ini memiliki kekuatan sebesar itu? Eric Kin berpikir dalam hati sambil menyentuh dagunya. Tapi sepertinya agak merepotkan untuk membawa benda ini. Eric Kin berpikir sejenak. Dia buru-buru duduk dan memikirkan ilmu sihir yang bisa digunakan terhadap monster. Dalam waktu singkat, sebuah informasi mengalir ke benaknya. Eric Kin menggunakan metode sesuai ilmu sihir ini dan menggunakan reiki diarahkan ke dahinya. Ada rasa sakit di dahinya dan setelah beberapa saat, setetes darah mengalir keluar dari tengah alis Eric Kin. Firefox ini sangat pintar dan ketika darah itu muncul, dia membuka mulutnya dan menelan darahnya. Ini lebih menghemat tenagaku. Eric Kin menyeringai. Setelah Firefox menelan setetes darah ini, tubuhnya melemas dan setelah beberapa saat, dia pun menutup matanya dan tertidur. Ini sepertinya sudah berhasil. Eric Kin berpikir di dalam hatinya. Eric Kin memasukkan Firefox ke dalam sakunya, lalu berjalan menuju makam dan berencana untuk mencari apakah masih ada yang tertinggal. Anak muda, kamu berani menghancurkan makamku. Pada saat ini, teriakan keras terdengar dari belakang Eric Kin.
Dia berbalik untuk melihat sekeliling dan dia melihat Frederick He serta dua orang tua yang mirip berdiri di belakangnya. Erikin tersenyum dan berkata, "Mengapa kamu kembali lagi?" Frederick dia dengan marah berkata, "Apakah kamu pernah memasuki kuburan ini?" Hah? Erikin berpura-pura bodoh. Rupanya ini adalah kuburan. Kupikir ini adalah sebuah entah proyek apa. Aku terkejut dengan ledakan itu. Frederick He mengerutkan keningnya dan menatap Erikin, lalu berkata, "Jadi, kamu belum pernah ke sana?" Semuanya runtuh seperti ini, bagaimana aku dapat masuk? Erikin melambaikan tangannya. Frederick He dengan ekspresi dingin melambaikan tangannya dan berkata, "Kalian berdua jaga dia dengan baik. Sebelum aku keluar, tidak boleh membiarkan dia pergi." "Baik." Kedua orang lainnya menganggukkan kepalanya. Erikin tidak terburu-buru karena Firefox sudah jatuh ke tangannya dan Erikin juga tidak berencana untuk rebutan dengan mereka lagi mengenai harta karun lainnya yang ada di dalam sana. Setelah beberapa saat, Frederick He berjalan keluar dari kuburan dengan wajah yang muram. Dia memelototi Erikin dan berteriak, "Anak muda, apakah kamu berani mempermainkan aku?" "Mempermainkan kamu? Sejak kapan aku mempermainkan kamu?" Erikin memutar matanya. Frederick He menggertakkan giginya dan berkata, "Berhenti berpura-pura denganku. Jika kamu tidak masuk, bagaimana mungkin tidak ada apa-apa di dalam kuburan ini?" Erikin berkata dengan polos, "Bagaimana aku dapat tahu? Mungkin ini adalah kuburan kosong." "Kentut!" Frederick He berteriak dengan marah, "Aku peringatkan, lebih baik serahkan isinya, jika tidak jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan." Erikin menyeringai dan berkata, "Apa yang kamu katakan agak tidak masuk akal. Jangan katakan mengenai aku tidak pernah masuk. Bahkan jika masuk ke dalam pun juga tidak ada hubungannya denganmu. Mungkinkah ini makam ayahmu? Atau makam kakekmu?" Gumam Erikin. Wajah Frederick He memerah karena marah. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Anak muda, sepertinya kamu belum pernah mendengar tentang keluarga He ya?" "Aku memang belum pernah mendengarnya." Erikin tersenyum, "Entah kamu berasal dari keluarga mana. Intinya, aku tidak pernah masuk ke makam ini sebelumnya dan makam ini tidak ada hubungannya denganmu. Bahkan jika itu terjadi, orang yang memilikinya terlebih dahulu maka dia yang akan mendapatkannya." Melihat Frederick He yang murka itu, Erikin pun tidak bisa menahan untuk tidak tertawa. Hal ini semakin membuat Frederick He marah dan dia berkata dengan dingin, "Apakah kamu sedang mempermainkan aku? Baik, kalau begitu aku akan memberitahu kamu akibatnya bila bermain-main denganku." Erikin tidak bermaksud melakukan apa-apa, jadi dia melambaikan tangannya dan berkata, "Aku difitnah, ini benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Mengapa kamu tidak masuk dan mencarinya lagi?" Begitu dia selesai berbicara, wajah Erikin pun berubah sedikit. Jejak yang dia tinggalkan di benak Bella Fang menunjukkan sebuah gambaran di depannya. Ekspresi Erikin berubah dan dia ingin segera pergi. "Anak muda, kamu sudah ingin pergi begitu saja setelah mengambil barang milik kita." Frederick He dan yang lainnya melangkah maju dan menghalangi jalan Erikin. Erikin tidak lagi menyunggingkan sebuah senyuman, yang menggantikannya adalah aura yang dingin. "Menyingkirlah," kata Erikin dengan dingin. "Menyingkir? Boleh, akan tetapi kamu harus meninggalkan barang terlebih dahulu." Frederick He terkekeh, "Jika tidak, jangan salahkan kami yang bertindak tidak sopan." Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.